Baik Ustaz, Mudahnya, Masya iya. Allah. Nah untuk puasa tersendiri Ustaz, karena kebanyakan orang mungkin bahkan realita ya kalau masalah puasa ini, Iya, iya. walaupun sudah memasuki bulan Ramadan, ternyata banyak juga orang-orang yang dia merasa Muslim namun tidak menjalankan puasa. Tapi seperti acuh aja gitu dia nggak puasa. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam hukum dari puasa Ramadan itu seperti apa? Iya, baik. Nah ini perlu ya, penting untuk disampaikan barangkali tadi ya, bahwa sebagian kaum muslimin atau mungkin bahkan kalau boleh dibilang mungkin sebagian besar atau sebagian lah, yang jelas sebagian ada yang menganggap bahwa puasa itu cuman rutinitas tahunan. Jadi kapan datang bulan Ramadan ya pada puasa gitu ya. Nanti orang-orang pada puasa dianya ikut puasa gitu ya. Nah, adapun hukum puasa ini untuk kaum muslimin ini hukumnya wajib, jadi ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Bahkan orang-orang sebelum kita pun berpuasa mereka ya. Nah, ini sekaligus adalah dalil atas wajibnya berpuasa, bahwa orang-orang sebelum kita pun diwajibkan berpuasa, seperti dalam surat Al-Baqarah 183 yang ini masyhur sekali ya. Ya, dan ini pastinya setiap Ramadan ayat ini diulang-ulang, didengung-dengungkan, didakwahkan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini jelas dalilnya dari Al-Qur'an bahwa ibadah puasa itu adalah kewajiban dari Allah. Jadi bukan cuma rutinitas ataupun kebiasaan kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan itu berpuasa. Ya, bukan tanpa mengandung nilai-nilai. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ada hikmah di sini, bahwa puasa ini sebagaimana diwajibkan kepada kita, ini pun diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka hikmahnya adalah kita harus lebih baik dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sebab sudah ada teladan orang-orang sebelum kita itu, mereka juga berpuasa gitu ya. Mereka mampu melaksanakan puasa dengan sangat luar biasa, maka kita diharapkan lebih baik daripada mereka. Seperti suatu pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh orang lain, ya sudah ada yang mengerjakannya, maka pekerjaan atau orang yang mengerjakan setelahnya harusnya lebih baik daripada yang sebelumnya, karena sudah ada contohnya ataupun pengalaman dari orang yang sebelumnya begitu. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis pun dijelaskan kan ya tentang bagaimana wajibnya puasa bagi kaum muslimin dan muslimah. Seperti dalam hadis tentang rukun Islam ya. Ya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Ya, dalam hadis yang lain ada redaksi yang sedikit berbeda, yang intinya sama, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah atau Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, ya berpuasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, gitu kan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini salah satu dari rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis ini, sehingga puasa Ramadan hukumnya wajib, karena rukun itu harus ada. Jadi kan rukun itu harus ada pada seorang muslim begitu. Maka ini hukumnya wajib. Kemudian hadis yang lain pun banyak menyebutkan ya tentang bagaimana menjadi dalil bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya, termasuk ijma kaum muslimin bahwa seluruh kaum muslimin di Indonesia itu sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Nggak ada yang berselisih. Sebagian kaum muslimin misalkan mengatakan ini hukumnya nggak wajib atau sunnah atau bahkan sebaliknya, nggak ada. Jadi semuanya sepakat. Maka hukum berpuasa Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim
yang sudah balik, yang berakal, gitu kan, yang tidak dalam keadaan haid dan nifas, ya, yang sehat, yang tidak safar, itu maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, tapi Ustaz, berbicara masalah wajibnya puasa Ramadan, berarti kalau yang nggak mengerjakan puasa nih dosanya besar ya? Iya, luar biasa, dosanya besar banget ya Kak Desa. Jadi bahkan ada satu ancaman yang mengerikan untuk orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, apalagi dengan dengan sengaja gitu ya. Jadi namanya wajib kan wajib dikerjakan ya, kalau dia mampu tanpa nggak ada udzur. Kalau ditinggalkan berarti berdosa ya, bahkan ada ancaman. Nah ini saya akan bacakan ini supaya jadi peringatan buat teman-teman ya. Terkadang sebagian orang itu, khususnya anak-anak muda ini, berbahaya sekali, menganggap remeh, menganggap enteng, meninggalkan kewajiban puasa. Bahkan mereka merasa bangga ketika di bulan Ramadan, kemudian di siang hari ya mungkin minum es teh kah, atau kemudian merokok di jalanan, itu merasa bangga mereka. Ini banyak realitas seperti itu ya, meninggalkan puasa itu jadi kebanggaan. Ada satu hadis yang mengisahkan kurang lebih kisahnya begini. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. Tadi saya bacakan. Ini sedikit agak panjang. Ketika aku tidur, ya, kata Nabi SAW, aku bermimpi melihat dua orang yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Nah, yang ini nanti yang ini adalah kalau tidak salah dikatakan ini malaikat membawa Nabi ya ketika dalam mimpi itu ya ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan naiklah ya. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras ya. Aku pun bertanya, suara apakah ini? Mereka menjawab, dua orang yang membawa Nabi itu menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka ya. Kemudian lagi mereka membawaku melanjutkan perjalanan ya, lanjut lagi. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya ya, maksud kakinya di atas ya, digantung di mata kakinya ya. Kemudian pipinya sobek dan mengalirkan darah ya. Untuk membayangkan, aku pun bertanya, siapakah mereka itu? Maka kedua orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, yaitu orang-orang yang meninggalkan puasa sebelum datang Idul Fitri ya, mereka sudah berbuka. Maksudnya mereka, yang intinya mereka meninggalkan puasa gitu ya, tidak mengerjakan puasa. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek. Aku bertanya lagi, siapakah mereka? Kedua orang itu menjawab, mereka adalah para bezina, lelaki dan wanita. Oke, kembali kepada hadis tadi bahwa untuk orang-orang yang berpuasa, Rasulullah itu melihat ya, ini artinya ini adalah hadis Nabi dan ini berarti ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa atau meninggalkan puasa, bahwa dia akan disiksa ya dengan siksaan yang seperti yang dibayangkan. Ini bagian dari salah satu bentuk siksaan untuk orang-orang yang tadi meninggalkan puasa ya. Maka ini sangat mengerikan, digantung di kakinya di atas, kemudian pipinya dirobek ya, kemudian dia mengalirkan darah ya, oleh sebab dia meninggalkan puasa ketika di dunianya gitu ya. Ini sebagian kecil daripada gambaran ancaman orang yang meninggalkan puasa. Kadesa itu ya. Besar, Masya Allah. Jadi ini ya sahabat dan LC Media, teguran juga bagi kita yang mungkin menyepelekan puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi teman-teman, jangan sampai ketika kita sudah diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan Ramadan tapi tidak memaksimalkannya, diantaranya tidak berpuasa. Jangan